Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Kali ini kita akan memberikan validasi dari input data ke database. Jadi kita telah menampilkan database yang kita entry secara manual. Namun di dalam entry data manual itu kemungkinan untuk validasi data dikatakan tidak ada, ya. Maka peran program sangat penting. Oleh karena itu, mari kita buat bersama-sama. Nah, ini kalau kita lihat DOSBox kita sebagai penghubung dari CMD ke Windows, ya. Sedangkan Notepad ini editor bawaannya Windows. Kita masuk ke DOSBox, ya. Kita konekkan ke folder di Clipper. Ya, kita masuk, kita lihat database kita, yaitu yang namanya beli.dpf. Kita panggil dengan perintah list beli. Strukturnya adalah hanya 3 field, yaitu NNBRG, jumlah, dan harga. Masing-masing mempunyai tipe karakter numerik dengan lebar 25, 3, dan 5. Kalau kita lihat isinya segini, ini manual. Sedangkan kita telah membuat daftar atau source code dari untuk membuat program melihat isinya. Kita lihat, yaitu wow, ini banyak ya, yang namanya daftar. Kalau misalnya kita persempit, karena kalau ini kan semua namanya bintang gitu. Nah, ini daftar 1. Kalau kita lihat daftar 1, nah isinya seperti ini. Itu hanya menampilkan apa yang sudah dibuat dari posisi .prom, yaitu secara manual dengan perintah browse misalnya. Nah, di sini sebenarnya database ini nantinya akan bisa kita sempurnakan, ya. Tapi kita lihat nih, misalnya input data record now atau add new record, yes, gitu ya. Misalnya saya ketik lagi pensil. Ya, di atas juga sudah ada pensil. Di sini jumlahnya 3, harganya 2000 misalnya. Nah, di sini ada kerancuan, yaitu pensil yang 3 unit 2000 dengan pensil yang 2 unit 1500 ini ada suatu semacam double nama, ya, sehingga membuat bingung mana yang benar. Pensil apakah 2, apakah 3, apakah harga 1500, apakah harga 2000, semacam itu. Kenapa? Karena tugas dari PRG kita hanya menampilkan, sehingga kalau ini kita simpan, ya, mana tadi notepad saya, ya, ini kalau kita simpan, Ctrl N, di sini kalau kita jalankan dengan perintah ini, nah di sini ada pensil 2 kali, semacam itu. Kemudian program kita ini tugasnya hanya menampilkan saja, padahal kita membutuhkan semacam validasi, ya. Ya, ini kita akan stop dulu, ya. Nah, sehingga ada suatu double data, ya. Nah, oleh karena itu kita akan membuat semacam validasinya. Bentar, ini saya akan share screen lagi.
Ya, jadi yang kita share ini kelihatan atau tidak ini? Bentar, ini ada gangguan teknis sedikit ya. Bentar, ini notepad. Kemudian, oke, kalau gitu dashboardnya saya keluarkan dulu saja ya. Ya, ini saya mulai dari awal karena masih ada sedikit gangguan teknis. Ya, jadi dashboardnya saya aktifkan lagi dan juga notepadnya. Nah, sekarang sudah aktif lagi. Nah, jadi di notepad atau editornya saya panggil file yang namanya daftar 1 tadi ya. Daftar 1.prg ini saya panggil. Nah, ini. Sementara hasilnya kalau kita lihat, kita konekkan lagi. Nah, ini ya. Daftar 1. Nah, ini nggak kelihatan. Yang pensil record kedua atau pensil record terakhir. Di sini juga belum ada nomor urut, tapi sebentar kita supaya lebih mudah menjelaskannya, ini saya siapkan menjadi daftar 2. Nah, daftar 1.prg ini kita ubah terlebih dahulu menjadi daftar 2.prg. Ya, kemudian terlepas dari kerapian atau tidak, karena dalam konteks menjelaskan di daftar 2 ini saya kasihkan di koordinat baris yang sama, tetapi kolomnya saya buat di kolom 18 ya, 18. Nah, di sini kita munculkan nomor record. Untuk munculkan nomor record itu Anda bisa regno begini. Bisa dikasih picture. Ya, ini. Jadi yang saya blok biru ini ya, ini adalah cara menampilkan record keberapa yang ada saat itu. Nah, kalau kita mau jalankan di dashbox atau dari posisi .prom semacam ini, misalnya itu kan ada 9 record, misalnya saya menuju record nomor 5, kita tinggal ketik angka 5, enter, itu menuju record nomor 5. Sehingga misalnya pada koordinat baris ke-7 kolom ke-18D regno. Nah, ini saya penggal yang ada di editornya ya. Munculnya angka 5 di situ. Ini yang saya gerakkan dengan mouse kita. Nah, centang di situ ada picture, boleh aja ke ICT ini. Nah, ini muncul di sini. Ya, nah sekarang dari source code-nya ini saya besarkan. Ini tambahan yang barusan saya simulasikan dari .com adalah yang saya blok dulu itu di dalam notepad. Nah, sekarang kalau kita jalankan hasilnya seperti apa? Kita jalankan do daftar 2. Do daftar 2. Nah, ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau supaya agak mepet ke kanan ini jangan dikasih 18 tetapi 20 nih. 20 nanti berarti 20, 21. Nanti ada jeda satu spasi kosong antara nomor record dengan nama barang ya. Ini saya simpan lagi. Kemudian ini perhatikan ya, ada antara angka 1 sampai 20 itu kan bedanya terlalu jauh. Kita coba lagi sekali lagi ini setelah direvisi hasil ini. Wow, ini terlalu mepet juga ya kan. Sehingga pasnya ini bukan 21 tapi 20. Ini saya simpan, saya ulangi lagi. Nah, ini ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan record kedua pensil jumlah 2 harga 1.500. Sementara pada record ke-9 ada lagi pensil jumlah 3 dan harganya 2.000. Nah, maka peran dari source code kita itu ini mau diapakan gitu. Nah, salah satunya ide ya, Anda juga punya ide. Nanti di
database kita ini diberi nomor kode barang dan juga tanggal transaksi, jam ya, nanti ada jam juga. Ini kalau untuk pengetahuanmu terlebih dahulu, saat ini jam berapa, Anda boleh tanda tanya time kurung buka tutup enter. Nah, nanti yang sebagai pedoman itu nanti adalah tanggal dan jam. Untuk tanggal tanda tanya date kurung buka kurung tutup. Nah, ini nanti yang akan kita buat supaya untuk membedakan antara record ke 1 dan record ke 9, nanti ada timestamp namanya ya. Timestampnya nanti akan kita buat di sini begitu. Oke, saya kira ini sangat inspiratif untuk membuat validasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran data, yaitu nanti mengarahnya memang ke coding, tapi sementara kita akan memanfaatkan bawaan dari Windows atau dari sistem ya. Jadi waktu kita entry itu nanti otomatis merekam tanggal dan jamnya begitu ya. Sementara begini saja dulu ya, begini saja dulu. Nanti di dalam video berikutnya akan saya kupas, saya jelaskan bagaimana merekam tanggal dan jam, dimana nanti dia juga direkam di database. Tentu akan ada sedikit modifikasi di strukturnya. Oke, demikian. Bagi Anda yang baru menyaksikan video saya ini, salam kenal, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer ya. Sehingga saat ini yang menyaksikan video ini ada dua macam ya, ada yang sudah rutin mengikuti tayangan-tayangan di channel ini, dan juga Anda yang baru saja menyaksikan. Maka siapapun Anda ya, kapanpun Anda mulai, kalau Anda terkesan dengan video ini, silahkan di like and share ya, supaya banyak relasi teman Anda yang terinspirasi juga, sehingga akhirnya mereka pun menjadi kompeten. Nah, kalau Anda belum mensubscribe, tolong bantu saya mensubscribe video ini supaya memberi imunitas ya, semangat kepada saya untuk tetap membuat channel-channel inspiratif di channel ini. Demikian, jadilah kompeten, karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa.